Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seva Rizky Saputri dengan NIM 23101011157. Di sini saya akan mendiskusikan soal-soal UTS manajemen konflik. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian konflik dalam organisasi dan uraikan minimal 3 penyebab utama terjadinya konflik di tempat kerja, sertakan contohnya. Pengertian konflik. Konflik dalam organisasi adalah kondisi ketika terdapat perbedaan kepentingan dan pandang, nilai atau cara kerja antar individu atau kelompok yang menimbulkan ketegangan. 3 penyebab utama dan contoh. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan atau kepentingan. Contohnya, divisi marketing ingin kampanye besar, tetapi keuangan ingin hemat biaya. Yang kedua, perbedaan persepsi atau cara pandang. Contohnya, atasan menganggap karyawan lambat, padahal karyawan sendiri merasa tugas itu tidak jelas. Yang ketiga, ada perbedaan gaya kerja atau kepribadian. Contohnya, suatu karyawan perfeksionis, lainnya lebih santai dan cepat. Untuk soal yang kedua, yaitu sebuah tim proyek mengalami konflik antar 2 anggota karena perbedaan gaya kerja. Suatu anggota cenderung detail orget, sementara yang lain lebih fokus pada kecepatan penyelesaian. A. Identifikasi jenis konflik yang terjadi. B. Jelaskan strategi manajemen konflik yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. A. Jenis konflik. Jenis konflik ini adalah konflik tugas, yaitu stack konflik, sekaligus konflik gaya kerja interpersonal. B. Strategi penyelesaiannya, yaitu ada 4. Yang pertama, kolaborasi. Diskusi terbuka untuk memahami kebutuhan masing-masing. Yang kedua, ada kompromi, misalnya buat standar kerja tetap detail tetapi dengan batas waktu yang jelas. Yang ketiga, ada pembagian tugas yang detail, fokus quality control, yang cepat fokus eksekusi. Yang keempat atau yang terakhir, komunikasi terbuka, hindari asumsi. Untuk soal yang ketiga, uraikan 5 gaya penanganan konflik menurut Thomas Kalm. Berikan contoh situasi yang sesuai untuk masing-masing gayanya. 5 gaya konflik Thomas Kalm. Yang pertama yaitu kompetisi, yaitu menang sendiri. Contohnya, keputusan darurat harus cepat diambil oleh manajer. Yang kedua, kolaborasi, cari solusi atau win-win. Contohnya, tim menyusun strategi bersama agar semua kepentingan terpenuhi. Yang ketiga, ada kompromi, yaitu sama-sama mengalah sebagian. Contohnya, 2 divisi sepakat membagi anggaran. Yang keempat, ada akomodasi, yaitu mengalah demi hubungan. Contohnya, mengikuti ide rekan demi menjaga kerjasama. Yang terakhir, yaitu menghindari konflik. Contoh yaitu menunda pembahasan karena situasi belum kondusif. Untuk soal yang keempat, yaitu banding pendekatan penyelesaian konflik secara tradisional dan pendekatan kolaboratif. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks organisasi modern? Perbandingan pendekatan konflik tradisional, yaitu ada 2, menganggap konflik atau hal negatif. Yang kedua, fokus menghindari atau menekan konflik, kelebihan dan kekurangan, cepat, stabil, jangka pendek, masalah sering tidak selesai, bisa muncul lagi. Yang selanjutnya ada kolaboratif, yaitu menganggap konflik peluang atau perbaikan, fokus komunikasi dan solusi bersama. Kelebihan, solusi lebih tahan lama, hubungan membaik. Kekurangan yaitu butuh waktu dan keterampilan komunikasi.
Untuk soal yang terakhir yaitu Anda sebagai seorang manajer menghadapi konflik antar divisi yang berdampak pada kinerja perusahaan. Jelaskan langkah-langkah sistematis yang akan Anda lakukan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut. Nah, di sini ada 7 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah inti. Yang kedua, ada dengarkan semua pihak secara objektif. Yang ketiga, yaitu analisis penyebab konflik. Yang keempat, fasilitas diskusi bersama. Yang kelima, ada cari solusi atau kolaboratif. Yang keenam, ada tentukan kesepakatan dan peran yang jelas. Yang terakhir yaitu monitor dan evaluasi hasil. Terima kasih, mungkin itu saja diskusi dari soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.